Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan kita semua pasti akan berkesempatan untuk didatangi. Di kisah kali ini, Rizki akan mengajak sobat semua untuk belajar bareng tentang bagaimana malaikat Israel itu mencabut nyawa seseorang. Bagi umat Islam, kita setidaknya wajib mengetahui 10 malaikat Allah. Salah satunya adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia jika sudah waktunya. Kematian adalah misteri dan rahasia ilahi. Pasti terjadinya, meski tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan terjadinya. Bahkan penyebabnya pun terkadang adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Ada orang yang awalnya sehat, semenit kemudian bisa meninggal jika sudah ajalnya. Namun ada pula yang sudah tua renta masih diberi umur panjang. Ketika menjalankan tugasnya, malaikat maut tidak akan mengundur-ngundur dan tidak memaju-majukan. Semuanya sesuai dengan masa dan tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah kamu bahwa ada satu tentang kisah malaikat maut yang menjalankan tugasnya saat mencabut nyawa sambil menangis dan juga tertawa? Malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang taat senantiasa menjalankan tugas dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di dalam ayat, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir terkemuka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, salah satu kisah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajal yang telah membuat Israel sang malaikat maut menangis dan tertawa saat akan mencabut nyawa. Kisah ini juga terdapat dalam kitab Hikayah Sufiyah dengan redaksi sedikit berbeda. Dikisahkan, Israel menyaksikan bagaimana manusia dengan percaya diri akan menyambut hari esok, tanpa mengetahui bahwa ternyata esok adalah hari kematiannya. Dalam kisah tersebut terdapat dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat Israel pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" "Ketika aku hendak mencabut nyawa seseorang anak Adam, aku mendengarnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku pun tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, ia sudah kucabut nyawanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Kemudian kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi yang tidak ada seorang pun mengetahui hal itu." "Lalu, apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya tersebut semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Kemudian kucabutlah nyawanya beserta cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Aku tidak tahu ya Allah."
Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di tengah gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Rizki rahimakumullah, ada beberapa fakta tentang malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, yang bisa diketahui oleh kaum muslimin. Misalnya seperti: pertama, wujud malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki wujud yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kemampuannya, lisannya, dan sebagainya. Wujud tersebut memiliki 4 wajah, 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 di telapak kaki. Malaikat Israel memiliki senjata untuk mengambil nyawa para nabi. Dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa jin dengan telapak kakinya. Kedua, mengurus kematian. Malaikat pencabut nyawa diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dapat mencapai seluruh bagian dunia. Dia juga sanggup membolak-balikan dunia seperti membolak-balikan uang. Saat malaikat Israel mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, dia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat Israel bersama Jibril, Israfil, dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk Nabi Adam. Israel di antara malaikat yang sering turun ke bumi dan sering bertemu dengan para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Idris. 3. Kematian orang mukmin. Orang mukmin saat meninggal akan disambut oleh para malaikat yang berwajah putih. Mereka membawa kafan dan parfum dari surga. Mereka duduk di samping calon mayat. Para malaikat mulai mencabut nyawa dari kaki sampai lutut, kemudian diteruskan oleh malaikat lainnya sampai ke perut. Lalu diteruskan sampai ke kerongkongan. Kemudian malaikat maut duduk di samping kepala calon mayat dan berkata, "Wahai jiwa yang patut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah." Karenanya keluar roh dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut mengambilnya dan segera dimasukkan dalam kafan yang diberi parfum dari surga itu. Keluarlah dari roh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang sangat wangi di bumi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, yang artinya, dan tahukah engkau apakah illiyin itu? Kitabum markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yasihaduhul mukarobun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. 4. Kematian orang kafir. Saat orang kafir atau fajir banyak dosa yang meninggalkan dunia menuju akhirat, turun sebagian malaikat dari langit yang berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Para malaikat duduk di samping calon mayat dan mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut, dan diteruskan kembali oleh malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya dan berkata,
Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah. Roh itu pun terkejut. Malaikat mencabut rohnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah, sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya. Malaikat mengambil rohnya dan memasukkannya ke dalam kain kasar. Keluar dari roh itu bau yang sangat busuk seperti yang pernah ada di muka bumi. Para malaikat yang membawa roh dan malaikat lain berkata, "Roh siapa yang busuk ini?" Malaikat yang membawanya menjawab, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukannya selama di dunia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Rohnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, "Barang siapa menyekutukan Allah, karenanya seolah-olah beliau jatuh dari langit lewat disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang tidak dekat." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ciri-ciri malaikat pencabut nyawa datang. Bagi umat muslim, sebelum seseorang akan berpulang ke rahmatullah, akan didatangi oleh malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Berikut ini ciri-ciri malaikat pencabut nyawa datang. 1. Sakit. Sakit dapat berupa sakit fisik ataupun sakit psikis, menjadi ciri-ciri malaikat pencabut nyawa datang. Mungkin sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah sakit fisik, di mana ada yang terganggu atau salah dengan keadaan biologis. Apabila tubuh sudah merasakan sakit yang parah ataupun sering merasakan sakit, maka hal itu bisa dijadikan tanda yang nyata bahwa kematian semakin dekat. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyerah dengan sakit itu, karena masih ada kesempatan untuk kita sembuh dan memperbaiki diri. 2. Mengambil lezatnya makanan. Setelah itu, malaikat kedua akan mengambil rasa lezatnya makanan dari mulut sehingga dia tidak ingin memakan apapun, meski makanan yang tersedia sebenarnya amat lezat. Ketiga, munculnya uban. Uban adalah rambut putih yang muncul pada orang yang sudah lanjut usia. Namun sekarang ini kita sudah bisa menjumpai rambut putih dalam usia yang masih muda. Salah satu penyebabnya karena masalah hidup yang semakin berat dan dipikirkan dengan berat pula. Tapi uban karena keturunan juga bisa. Terlepas dari semua itu, kita bisa menjadikan munculnya uban menjadi salah satu tanda sebelum kematian. 4. Tanda 3 hari menjelang kematian. Orang yang telah makin dekat dengan ajalnya akan merasakan denyutan di tengah dahi. Jika sudah merasakan tanda seperti ini, ada baiknya apabila ia berpuasa agar perutnya tidak banyak najis dan orang yang memandikan jenazahnya nanti akan mudah. 5. Melihat malaikat. Tanda terakhir bagi seseorang yang akan menemui ajalnya, yakni merasakan sejuk di beberapa bagian seperti pusar, pinggang, dan tenggorokan. Selain itu, seseorang yang akan meninggal juga bisa melihat malaikat di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.